Ya, kita masuk ke materi yang kedua. Sebenarnya kalau materi ini yang pertama sih sebetulnya, kalau materi teknis ya, materi teknisnya. Minggu kemarin kita sudah masuk di materi pengantar ya. Jadi kalau sesuai itu sih ini sudah pertemuan 2 memang. Cuman kalau materi teknis sebetulnya ini materi yang pertama sebetulnya ya. Nah, materi teknis pertama ini adalah mengenai cost behavior analysis, jadi perilaku biaya, dan kemudian kita mencoba menganalisa gitu ya, menganalisa bagaimana perilaku biaya yang sudah terjadi di periode kemarin untuk kita perbaiki untuk kita temukan tindakan perbaikan yang bisa kita lakukan di masa depan ya. Hari esok itu termasuknya di masa depan ya, hari esok itu intinya bisa kita lakukan perbaikan untuk di kemudian hari. Nah, bahan materinya ini, referensinya, ada bukunya yang digunakan secara garis besar itu ini ya. Jadi nanti kalau ada ada kesempatan teman-teman mau beli buku, kami harapkan sih sebetulnya bisa beli buku ya, beli buku yang di Palasari itu juga nggak apa-apa, cukup kok ini ya, nggak usah buku aslinya juga nggak apa-apa. Buku terjemahan itu cukup, karena nanti latihan-latihan soalnya sebetulnya banyak kami ambil dari buku. Ya, banyak kami ambil dari buku. Terlebih kalau teman-teman nanti tugas akhirnya mau mengambil ranah Akmen, ya harus punya sebetulnya bukunya. Ini materinya, materi pembelajaran kita. Ada 5 dan cukup banyak ya. 5 nggak terlalu banyak Pak ya, tapi anak-anaknya ini banyak sekali sebetulnya. Ya, jadi sorry ini ada saya salah, biaya campurannya nanti akan kita pindah ke sini ya, pindah di sini. Jadi kita akan biaya variabel, biaya tetap. Nah sebetulnya kemarin kan di AKBI ya, di AKBI kan sudah belajar ya variabel itu apa, tetap itu apa. Nah cuman kita kan belum sampai ke pengaruh sifat variabel, pengaruh sifat tetap terhadap kondisi keuangan perusahaan, kan kita belum sampai ke sana ya. Nah nanti kita akan masuk ke sana sehingga kita akan masuk lebih detail mengenai apa sih jenis fixed cost-nya, jenis-jenis variable cost-nya apa. Kemudian kita akan masuk ke mixed cost. Ini mohon maaf belum dipindah, jadi ini di sini sebetulnya. Terus nanti kita ada metode pemisahan mixed cost-nya. Kenapa sih dipisahin nanti ya? Kita akan masuk ke sana sama-sama ya. Ada 3 metode yang akan kita gunakan. Nah, yang pertama ya nih, biaya variabel dan biaya tetap ya, serta hubungannya dengan perubahan aktivitas ya. Nah, sebelum masuk ke sana, untuk pemahamannya lebih bisa dikuasai ya mengenai materi ini, saya akan mulai dari sini dulu sebetulnya. Kenapa? Karena gini teman-teman, biasakan untuk ketika menerima materi ya dan sub materi dari setiap mata kuliah, biasakan untuk mencari tahu apa sih hubungan materi ini dengan akuntansi, karena kamu S1 akuntansi nantinya ya. Jadi harus tahu apa sih materi ini, apa sih mata kuliah ini, dan sub materi artinya setiap bahasan ya. Itu di dalam hubungannya sama akuntansi itu apa? Ya terlebih sekarang akuntansi manajemen ya itu. Nah kemarin kan teman-teman sampai AKBI, sampai ini belajar Akmen itu kan akuntansi kesannya untuk bikin laporan keuangan ya. Nah belum pernah ada judulnya depannya akuntansi tapi nggak bikin laporan keuangan gitu. Nah ini kita sekarang ada nih mata kuliah ini gitu. Nah tapi ada hubungannya nggak sama bikin jurnal, bikin laporan keuangan? Ada hubungannya, meskipun kita tidak melakukan, tapi ada hubungannya ya, ada hubungannya. Hubungannya seperti apa? Hubungannya gini, akuntansi kan teman-teman sudah paham ini ya, pembuatan jurnal, nulis. Sebetulnya kan kita bikin laporan keuangan itu kan bentuk komunikasi ya, komunikasi menceritakan, menjelaskan kondisi keuangan perusahaan. Ya ini tahap-tahapnya kamu mesti identifikasi dulu. Oh nanti ketika terima bond itu tuh masuknya ke kasnya yang tambah gitu ya, hutangnya juga tambah gitu dan sebagainya. Kemudian kamu catat di sini, masukin ke debit, masukin ke kredit. Jadilah laporan keuangan. Ya, jadi laporan keuangan. Nah, sebetulnya Akmen ini dan juga sub-sub materi dalam Akmen ini di luar ini. Ya, di luar inilah. Terus hubungannya apa ya? Nih,
dia ada di tengah-tengah sini. Artinya terlebih yang materi kita sekarang ya, mengenai perilaku biaya. Di tengah-tengah sini maksudnya gimana? Maksudnya ini, kita akan menggunakan data-data yang sudah dilakukan pada tahap ini, bahkan setelah selesai laporan keuangan, untuk kita melakukan menganalisa dan mencerna dalam arti apa sih yang harus dilakukan oleh perusahaan, apa sih yang bisa apakah ada masalah di dalam transaksi yang sudah dilakukan, gitu. Nah, seperti itu. Ya, itu yang terjadi. Jadi, kita menggunakan data-data yang dihasilkan dari setiap aktivitas ini. Ya, yang digunakan. Nah, bisa di sini bisa. Jadi ketika sudah masuk identifikasi, oh ternyata ada kekeliruan gitu ya. Nah, ini nanti admin ngelihat gitu, oh ternyata itu harusnya bukan masuk ke persediaan gitu ya, tapi ke angka penjualan misalnya seperti itu. Nah, kalau udah dicatat gimana ya? Berarti nanti kalau dicatat kan udah nggak bisa diapa-apain gitu ya. Berarti kita akan bisa lakukan perbaikannya itu nanti setelah laporan keuangannya jadi. Nah, makanya bisa lihat di sini. Nah, seperti itu. Bisa kesalahan mencatat mengakibatkan laporan keuangannya kurang akurat datanya. Bisa seperti itu. Nah, makanya perlu di sini admin itu fungsinya nanti di sini. Ya, untuk mempelajari apa sih tindakan-tindakan yang perlu dilakukan ya untuk perbaikan di masa depan tuh. Makanya ini ada irisannya ya untuk perbaikan di masa depan. Nah, biasanya hasil dari sini apa sih yang digunakan oleh mbak-mbak ini gitu ya dalam menganalisis dan menginterpretasi, dan artinya nanti akan digunakan oleh teman-teman di dalam materi-materi, khususnya materi ini apalagi ya. Itu kamu akan menggunakan laporan biaya. Nah, masalahnya laporan biaya itu kan formatnya tidak standar, ya. Tidak standar, nggak seperti laporan keuangan, ya. Laporan biaya setiap perusahaan bisa beda-beda formatnya. Nah, tapi apapun bentuknya, nah nanti kita akan memisahkan nih dari laporan biaya ini, yang mana yang akan masuk ke fix, mana sih yang termasuk ke dalam variabel, tapi sudah jadi di laporan biayanya. Ya, sudah jadi laporan biayanya, kita harus memisahkan mana yang fix, mana yang variabel. Kalau di AKBI, teman-teman sudah belajarnya adalah dikasih daftar biaya, terus kamu hanya mengklasifikasikan ini masuk ke fix, masuk ke variabel. Kalau di COGS ada bahan baku, bahan tenaga kerja, BOP. Kalau bahan baku itu pasti variabel, gitu ya. Terus BOP juga, gitu ya. Ada yang depresiasi dan sebagainya, itu sifatnya apa? Fix ya di sana gitu. Nah, seperti itu. Ya, nah, sifatnya di sana BTK kan juga variabel ya, mengikuti. Nah, udah tahu ininya. Tapi sekarang kondisinya sudah jadi loh laporan biayanya. Artinya barangnya either bisa udah jadi atau masih di tengah-tengah barangnya. Masih WIP konsepnya. Nah, seperti itu. Nah, ketika barang yang sudah jadi laporan biayanya, nah nanti kita mesti bisa untuk memisahkan. Kenapa memisahkan? Karena tidak jarang kondisinya seperti ini. Nih, ketika udah jadi ya, terus kita mesti udah jadi nih laporan biayanya nih. Terus kita mesti pisahin, ya kan pusing ya memisahkannya. Orang udah jadi kok ininya laporan biayanya. Nah, terlebih kalau sudah jadi laporan keuangan ya seperti. Oke, ini ada contohnya. Ya, ada contohnya ya. Di sini contoh kasusnya. Nih. Oke, saya pindah ke video selanjutnya ya. Atau cukup deh kayaknya. Nah, nih, ini ada pusat kebugaran gitu ya. Nah, terus dia mengatakan nih, pusat kebugaran itu mempunyai banyak fasilitas yang memboroskan biaya. Nah, artinya kalau dia bisa ngomong, ternyata fasilitasnya banyak borosin biaya kita loh sebetulnya. Nah, kalau bisa ngomong seperti ini, berarti kan pasti udah ada pencatatan dong. Loh, udah beli alat, pasti udah dicatat belinya. Ya, bahkan ini sudah dibuat laporan keuangannya, bahkan sudah pasti ada laporan biayanya. Nah, ternyata sudah jalan beberapa periode, gitu ya. Si perusahaan ini bisa mengatakan ternyata boros ya biayanya, ternyata boros. Artinya sudah lewat dong proses ininya. Nah, seperti itu. Terlebih kalau sudah, terdapat ya data seperti ini. Ya ini mah udah jadi laporan keuangannya malah mungkin ya, karena udah setiap bulan ada. Itu seperti itu. Oke, kita masuk ke video selanjutnya, udah mau habis soalnya.